Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa auladi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram, khususan ila Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani wa Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani wa usuli mawfuruhima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil muhtaramin, jamaah Ratibul Athos yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita yang mana kita masih nyampe di muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fi kulli hinin ay zamanin qalla aw kasur wa awqatin wa hiya azminatun mahdudatun wa hiya min atfi khassin ala amin wassalatu ayil atfu minallahi min ghairihi ala rasulihi ila kafatil khalqi asyrafil khalqi wa huwa kullu ma awjadahu Allah ta'ala ala takdirin awjabathul hikmah wal bariyati ayil makhluqati mutlaqan awillati fil ardi fahiya min atfil maradifi aw min atfil khasi alal am fasayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam afdalu khalqillahi kullihim. Hadhihi ayil mustahdaratu fi dhihni munabbihatun alal istidadi li yaumil ma'ad ay ala ta'ahhubi li ajli waqti ruju'i ila Allah ta'ala. Fa inna minha ayil munabbihat ma yakunu masna ay zaujaini. Kitab ini atau kitab munabbihat alal istidadi li yaumil ma'ad itu berisi tentang tausiah atau nasihat zaujaini, masna dua atau sepasang. Wa minha ma yakunu sulasian ila tamamil asyrati, sampai 33 sampai dengan 10. Wa jumlatul maqalati mi'atani wa arba'a asyrata al ahbaru 45 wal bawaqi athar. Wa ana al-an uridu tabarruk bi ityani hadisaini syarifaini jalilaini. Kata Imam Nawawi memulai dengan tabarrukan dengan dua hadis yang sangat mulia, yang sangat agung. Fal hadisul awwalu ajazani bihi al-allama asy-syekh Muhammad al-Khatib asy-Syami tsumma al-Madani al-Hambali. Hadis ini hadis pertama dari al-allama asy-syekh Muhammad Khatib yang dari Syam, summa Madani dari Madinah al-Hambali yang bermadhab Hambali. Wa huwa ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman an masyayikhi muttasilan ila Abi Dzarrin al-Ghifari. Dari Ibnu Abbas dari Utsman bin Abbas bin Utsman dari gurunya yang muttasil sampai ke Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla qala ta'ala. Ini adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku telah mengharamkan perkara dolim terhadap diriku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'altuhu bainakum muharraman, maka aku jadikan kezaliman itu haram bagi kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Perlu kita ingat bahwasanya orang yang sering berbuat zalim maka dia akan rugi baik di dunia ataupun di akhirat.
Dan yang perlu kita ingat, kata Rasulullah, ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Ini kata Rasulullah. Dan ini tidak bisa diragukan lagi. Salah satunya apa? Doanya orang yang teraniaya. Nah, maka apabila kita apabila seseorang itu ada niatan untuk berbuat zalim, maka perlu diingat bahwasanya doa orang yang terzalimi itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalim apa saja? Misalkan hal kecil saja. Misalkan kita mau masuk masjid nih, orang-orang sudah banyak sandal di situ, kita takut sandal kita hilang, sampai kita injak-injak nih sandal orang biar sandal kita yang katanya bagus ditaruh di atasnya, atau kita geser nih punya orang-orang agar punya kita ini enak kita turunnya, itu termasuk zalim sudah. Nah, maka perlu kita ingat bahwasanya doa orang yang teraniaya itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah dari kezaliman, dari berbuat zalim dan dizalimi. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu sebetulnya sesat kecuali orang-orang yang telah aku berikan hidayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fastahduni, maka mintalah hidayah kalian kepadaku, ahdikum, maka niscaya aku akan memberi hidayah kepada kalian. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, sebetulnya kalian itu dalam keadaan lapar kecuali orang yang telah aku beri makan. Fastat'imuni, maka mintalah makan kalian kepadaku. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, ut'imkum, maka aku akan memberikan makan kalian. Mungkin terbesit dalam hati kita bahwasanya itu kan kalau kita makan itu kan hasil dari jerih payah kita, kita beli beras dan lain sebagainya. Itu adalah pemikiran yang keliru. Secara hakikatnya semua di dunia ini adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin okelah kita bisa beli, tapi siapa yang menumbuhkan padi? Siapa yang bisa menyampaikan beras itu sampai ke tempat kita? Kalau tidak Allah Subhanahu wa taala. Okelah mungkin itu semua kita masak, mungkin istri kita masak. Air dari mana? Allah yang menciptakan air. Jadi semuanya secara hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, mohon maaf ini hadisnya memang panjang. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kalian itu sebetulnya uryanan, kalian sebetulnya telanjang kecuali orang yang telah aku berikan pakaian. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku, maka mintalah kalian pakaian kepadaku. Aksukum, maka aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian itu setiap malam, setiap hari kalian itu berbuat dosa. Kalian tidak akan pernah luput daripada namanya dosa. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, itu Maha mengampuni dosa. Fastaghfiruni, maka mintalah ampunan kalian kepadaku. Aghfir lakum, niscaya aku akan mengampuni kalian. Subhanallah, Allah memang maha pengampun. Walau Allah maha pemurah, Allah maha kasih sayang. Walaupun kita berbuat dosa, sering berbuat dosa, Allah masih berharap kita itu bertobat. Coba kalau kita sekali kita berbuat jelek terhadap orang, maka atau orang berbuat jelek kepada kita, biasanya apa? Diingat seumur hidup. Tapi Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebanyak apapun kita berdosa, kalau orang itu mau memohon ampunan kepada Allah, maka seketika itu pula semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi innakum lan tablughu, itu tidak bisa berbuat mudarat terhadapku.
berbuat sesuatu yang bisa menimbulkan mudarat terhadapku, kata Allah Subhanahu wa taala. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian tidak bisa berbuat manfaat yang bisa menimbulkan manfaat terhadapku, tidak bisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalik fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, seandainya seluruh orang di dunia ini, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat nanti tiba, semua orang itu mempunyai hati yang takwa, yang paling takwa setiap orangnya, maka itu tidak akan menambah keagunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang itu seperti itu seluruh dunia, maka Allah tetap tidak akan pernah mazada dzalik fi mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalik min mulki syai'an. Sebaliknya, seandainya dari Nabi Adam sampai hari kiamat nanti kelak, wa insakum dari manusia, wa jinnakum atau dari jin, dari kalangan jin itu semuanya tidak ada yang takwa kepada Allah, semuanya durhaka kepada Allah, maka itu tidak ada pengaruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma naqasa dzalik min mulki syai'an, maka tidak akan pernah mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalik mimma indi illa kama yanqusul mihyatu idza udkhilal bahra. Seandainya seluruh manusia itu dikumpulkan di satu tempat dan mereka itu disuruh minta satu persatu apa permintaannya satu persatu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, akan aku kasih satu persatu walaupun permintaan mereka itu beda-beda, seluruh dunia itu akan ku kasih. Itu mudah, kata Allah taala. Seperti apa? Mikhyat, seperti air yang berada di ujung jarum dicelupkan ke dalam lautan, diangkat, setetes itu hanya yang akan diberikan kepada orang-orang seluruh dunia itu. Jadi tidak pernah mengurangi nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Kata Allah Subhanahu wa taala terakhir, yang dipandang oleh Allah terhadap kita itu adalah amal kita, amal keikhlasan kita. Dan apabila kita itu mendapatkan balasan yang baik dari Allah, maka kalian wajib bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Tapi sebaliknya, misalkan kita mendapatkan mudarat, jangan kalian muring-muring, jangan kalian itu misu-misu dan lain sebagainya. Apa? Introspeksi diri, lihat dosa apa yang telah aku berbuat sehingga aku mendapatkan seperti ini. Jadi kita perbaiki, karena Allah Ta'ala tidak pernah zalim. Sesuatu yang terjadi kepada kita itu adalah hasil dari perbuatan kita. Apabila kita berbuat baik, maka hasilnya pun fa insyaallah baik. Apabila perbuatan kita jelek, maka begitulah balasannya. Wallahu a'lamu bissawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirullah min qouli bila amalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.